Keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Brigadir J, angkat bicara usai mendengar kesaksian terbaru Barada Richard Eliezer di persidangan, Rabu, tanggal 30 November tahun 2022. Kakak hingga tante mendiang Brigadir J pun bereaksi lantaran Barada E mengungkap pernyataan mengejutkan. Dalam kesaksiannya kemarin di persidangan, Barada E menceritakan detik-detik saat ia diminta oleh Sambo untuk membunuh Yosua. Perintah tersebut dilayangkan Sambo di lantai 3 ruangan rumahnya di Jalan Saguling pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Dipanggil secara mendadak ke ruangan Ferdi Sambo, Richard terkejut mendengar cerita bosnya. Saat dipanggil Sambo, Barada E menyebut Putri Chandrawati ikut juga mendampingi. Yang paling membuat Barada E syok adalah saat Ferdi Sambo menyebut Yosua pantas mati atas tindakannya. Di momen itulah, Barada E melihat Ferdi Sambo menangis. Turut menonton siaran langsung sidang dengan terdakwa Barada E tersebut, kakak mendiang Yosua, Yuni Huta Barat bereaksi. Melalui laman media sosialnya, Yuni merinding dengan cerita Barada E yang mengungkap keterlibatan Putri Chandrawati dalam perencanaan skenario Ferdi Sambo. Tak cuma Yuni, Tante Yosua, Roslin Simanjuntak dan Rohani Simanjuntak pun angkat bicara terkait kesaksian terbaru Barada E. Mereka geram dengan banyaknya kebohongan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di kasus kematian Yosua. Baru dia Bapak Efes ini bilang ke saya, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya bilang, siap, saya tidak tahu Bapak. Nah itu nggak lama kemudian Ibu PC datang duduk juga di samping Pak Efes di sofa panjang itu. Baru, siap, saya tidak tahu Bapak. Baru dia diam, baru bias nangis yang mulia. Baru dia bilang, Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Itu dengar itu saya kaget yang mulia. Kaget, kaget, takut juga yang mulia, karena posisinya kami yang ajudan yang ada di Magelang kan pada saat itu. Baru Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Saya diam, saya maksudnya dalam hati saya, ini betulkah, tidakkah? Baru dia bilang, kurang ngajar anak ini, memang kurang ngajar anak itu. Dia sudah nggak menghargai saya dia itu. Dia udah menghina harkat dan martabat saya. Itu dia bicara sambil emosi, sambil nangis, mukanya merah. Okay. Baru dia bilang, baru dia bilang, dia jadi habis setiap pembicaraan dia mulia, dia habis berbicara dia ada diam, sesi diamnya untuk nangis begitu yang mulia. Jadi baru dia bilang ini, dia lihat ke saya baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Dia bilang begitu ke saya yang mulia. Baru saya diam kan yang mulia, saya kaget juga yang mulia. Baru dia dekat begini, nanti kau yang tembak Yosua ya. Karena kalau kamu yang tembak Yosua, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang tembak, tidak ada yang jaga kita, dia bilang begitu. Baru dia masih dengan posisi begini yang mulia. Saya di sini yang mulia. Dia masih dengan posisi mendekat begini. Saya kan diam yang mulia. Saya nggak menjawab sama sekali, nggak menjawab yang mulia. Masih antara takut, masih kayak ini nyata kah yang dia sampaikan ini, kaget juga yang mulia. Jadi saya diam, baru dia bilang begini ke saya. Sudah dia bilang tadi kan, nanti kamu yang tembak Yosua, karena kalau kamu tembak, kalau dia yang tembak, gak ada yang jaga kita. Baru dia bilang ke saya begini yang mulia. Jadi gini Chat, skenario-nya, dia langsung jelaskan skenario-nya di situ yang mulia. Jadi gini Chat, skenario-nya di Duren 3, di 46. Kalau kita nggak bilang Duren 3 yang mulia, kita bilangnya 46. Jadi skenario-nya di 46 Chat. Jadi nanti skenario-nya ibu dilecehkan sama Joshua, baru ibu teriak, kamu dengar. Bagaimana, kamu ibu bersama gimana, coba ceritakan. Ibu dilecehkan Joshua ya. Baru ibu teriak, kamu dengar, kamu respon, Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu tembak balik ke Joshua yang mati. Dia jelaskan begitu yang mulia. Baru setelah dia menjelaskan itu, saya kaget yang mulia. Saya ini saya mau disuruh untuk bunuh orang ini ya. Saya kaget, saya takut yang mulia. Itu sudah kacau pikiran saya yang mulia. Udah kacau.